Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Landa Enggi Pramesti, NIM L1A119045 dari Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Mata Kuliah Agroforestry Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang saya ambil yang berjudul Peran Fitur Lanskap Berkayu Kecil dan Agroforestry Sistem Penganggaran Karbon Nasional yang ada di Jerman. Secara global, kontribusi sektor lahan, yaitu pertanian, kehutanan, dan pegunungan lahan lainnya atau AFOLU, diperkirakan menyumbang 25% dari emisi gas rumah kaca atau GRK, antropogenik bersih, dengan sekitar 50% timbul langsung dari pertanian. Kecuali jika ini dikurangi secara substansial, dunia akan gagal memenuhi target perjanjian Paris untuk membatasi peningkatan suhu global rata-rata hingga kurang dari 2 derajat Celcius relatif terhadap tingkat praindustri. Republik Federal Jerman adalah salah satu negara pertama yang mengembangkan rencana aksi jangka panjang untuk ekonomi rendah karbon dan dianggap sebagai pelopor dalam transisi ini. Dalam Undang-Undang Perubahan Iklim yang diperbarui dari tahun 2021, pemerintah Jerman menyatakan tujuan ambisius untuk mengurangi 65% emisi gas rumah kaca pada tahun 2030. Mengurangi 80% emisi gas rumah kaca pada tahun 2040 dan mencapai netralitas gas rumah kaca pada tahun 2045. Untuk mengatasi tantangan ini, rencana baru untuk sektor AFOLU atau AFOLU mencakup dukungan untuk penyerap karbon di tanah dan jasa ekosistem terkait kehutanan. Jerman menyelesaikan inventarisasi tanah lapisan atas pertanian pertamanya pada tahun 2018 dan memperkirakan stok SOC rata-rata untuk lahan pertanian, padang rumput, dan tanaman perkebunan. Selain jenis pegunungan, lahan utama ini yang terbatas tentang potensi penyimpanan karbon dari sistem penggunaan lahan yang muncul seperti agroforestry dan komponen lanskap yang diselilingi seperti pagar tanaman. Sistem agroforestry terdiri seperti Kneikhof atau Seltrerbes di Jerman Utara, Prevengers atau tumpang sari kebun buah-buahan Prancis, dan Dehesas atau hutan rerumputan yang didominasi kayu Spanyol. Sebagian besar dimodifikasi untuk mengakomodasi bentuk-bentuk penanggalan pengelolaan pertanian yang memanfaatkan mekanisasi dan kompleksitas lanskap yang rendah agar tetap menguntungkan. Beberapa meta-analisis baru-baru ini telah menemukan tingkat karbon tanah yang jauh lebih tinggi di bawah agroforestry dibandingkan dengan sistem pertanian tanpa pohon. Ini menyoroti potensi penyerapan karbon tambahan melalui agroforestry, terutama jika luas lahan dipertimbangkan. Lahan pertanian menyumbang 39% dari total luas daratan Uni Eropa, sedangkan kurang dari 10% berada di bawah kehutanan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi peran fitur landscape ini. Yang pertama itu adalah faktor iklim lokal dan kondisi tanah, sejarah penggunaan lahan, kerapatan dan spesies pohon, dan juga praktik pengelolaan dari pertanian. Misalnya frekuensi pemanenan dan pemangkasan. Hal ini mempengaruhi laju sejauh mana pohon di lahan pertanian dapat berkontribusi pada penyerapan dan penyimpanan karbon di atas dan di bawah tanah. Oke, next kita lanjut ke metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ada 5 metode. Yang pertama itu metode pendekatan konseptual. Yang dapat diketahui
Dalam penelitian ini, tim mengadopsi pendekatan dengan penyimpanan karbon default untuk jenis tutupan lahan tertentu di mana data biomasa spesifik negara dan faktor emisi tidak tersedia untuk memperkirakan stok di SWF Jerman. Yang kedua ada pengumpulan data dan pemrosesan geo. Dua kumpulan data yang tersedia untuk umum diintegrasikan untuk memetakan tingkat pohon dan semak dalam skala besar di area pertanian di Jerman. Yang ketiga, perhitungan stok karbon biomasa. Untuk memperkirakan karbon yang tersimpan dalam biomasa SWF, penelitian ini mengacu pada kerangka kerja untuk area kekurangan data yang dirumuskan oleh Willock et al. Tahun 2012. Dan penelitian ini juga menggunakan perkiraan karbon yang sesuai secara regional yang berasal dari literatur. Yang keempat itu adalah perhitungan stok karbon tanah. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah skenario dari agroforestry. Jadi dapat disimpulkan penelitian ini berhasil memperkirakan stok karbon di SWF Jerman dan menghitung potensi penyerapan karbon dari penerapan agroforestry secara luas, yaitu pagar tanaman atau sabuk perlindungan, sistem silvorable, dan sistem silvopastura. Hasil menyoroti kebutuhan untuk memperhitungkan tingkat SWF dan stok karbon untuk penilaian yang lebih akurat dari kapasitas penyimpanan karbon dari lanskap pertanian di Jerman. Data empiris untuk SWF non-linear sangat dibutuhkan untuk menginvalidasi perkiraan TBC dan SOC untuk diperoleh melalui tinjauan pustaka dan untuk mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan perkiraan. Selain itu, desa SWF saat ini tidak mencakup misalnya pohon yang tersebar yang dapat mengakibatkan perkiraan stok karbon yang terlalu rendah. Di masa depan, kumpulan data regional dapat digunakan untuk penilaian yang lebih tepat. Selain itu, penerapan dari agroforestry secara luas terbukti menjadi pendekatan yang menjanjikan untuk mengimbangi sebagian emisi gas rumah kaca pertanian. Namun, analisis harus disempurnakan dengan misalnya mempertimbangkan tingkat adopsi petani dibandingkan total luas lahan yang dikonversi dan memiliki data TBC dan SOC regional. Untuk sistem silvoarable dan silvopastura, meskipun penelitian mengakui kekurangan metode, penelitian memiliki manfaat yang dapat direproduksi dan dapat digunakan untuk menginformasikan penilaian SWF di seluruh Eropa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi kali ini atau tentang review jurnal kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.